Gayung bersambut, hari dan tanggal serta jam pertemuan pun mereka buat. Namun menurut Tante Rina, ada yang aneh terkait lokasi pertemuan yang diinginkan Suryo. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Robi di Bandung. Media sosial saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat kita, tidak terkecuali tanteku. Sebut saja namanya Tante Rina. Tante Rina bekerja di sebuah perusahaan properti di kota Bandung. Tante Rina adalah seorang janda dengan 1 orang anak. Suami Tante Rina meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sekitar 2 tahun yang lalu. Adalah manusiawi jika Tante Rina saat ini ingin mencari pasangan hidup. Menurut Tante Rina, beberapa waktu lalu beliau berkenalan dengan seorang pria asal Surabaya, Jawa Timur melalui medsos. Sebut saja namanya Suryo. Diary, setelah sekitar 1 bulan kenal lewat medsos dan sering chat, Tante Rina merasa ada kecocokan dengan Suryo dan mereka pun ingin saling kenal lebih dekat dengan ketemuan langsung. Kebetulan Suryo akan pergi ke Bandung karena ada bisnis di kota itu. Gayung bersambut, hari dan tanggal serta jam pertemuan pun mereka buat. Namun menurut Tante Rina, ada yang aneh terkait lokasi pertemuan yang diinginkan Suryo. Suryo ingin dijemput dan bertemu Tante Rina di alun-alun kota Bandung, bukan di stasiun Bandung. Karena menurut Tante Rina, Suryo akan naik kereta api saat mau ke Bandung. Tapi akhirnya Tante Rina mengikuti saja keinginan Suryo itu. Tante Rina melajukan sepeda motornya menuju alun-alun tempat yang dijanjikan untuk bertemu. Diary, akhirnya mereka pun bertemu di sana. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Mereka berencana pergi menuju ke rumah Tante Rina. Namun tidaklah pantas jika Tante Rina yang memboncengkan Suryo, sehingga kemudi motor pun diambil alih oleh Suryo. Diary, saat di perjalanan Suryo mengarahkan sepeda motor ke masjid. Katanya ingin menunaikan sholat asar dulu, dan Tante Rina pun setuju. Tante Rina segera menuju tempat wudhu wanita dan segera menunaikan sholat asar. Selesai sholat asar, Tante Rina kembali menuju ke serambi depan masjid menunggu Suryo sesuai permintaan Suryo sebelumnya. Namun setelah sekian lama menunggu, Suryo tidak juga muncul dan Tante Rina pun tidak melihat sepeda motornya di tempat parkir kendaraan masjid. Perasaannya mulai tidak enak. Tante Rina pun mencari Suryo ke dalam masjid dan dia tidak menemukan Suryo di dalam masjid. Diary, kemudian Tante Rina mencoba menghubungi ponsel Suryo dan ternyata HP-nya sudah tidak aktif.
Dan saat itulah Tante Rina tersadar kalau dirinya sudah kena tipu oleh Suryo, seorang pria yang dia kenal melalui medsos dengan dalih akan sholat asar. Namun Suryo justru membawa kabur sepeda motor milik Tante Rina. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Robi di Bandung. Terima kasih Mas Robi yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Robi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.